mudik tahun ini adalah mudik yang tidak biasa karena ini adalah mudik pertama setelah 2 tahun pemerintah melarang masyarakat untuk melakukan mudik di momentum Lebaran. Di tahun ini ada lebih dari 85 juta warga diperkirakan akan melakukan mudik ke kampung halamannya. Kita akan berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Muhadjir Effendi. Bukan hanya sekedar momentum mudiknya, tapi juga sejauh mana pemerintah bersiap untuk menghadapi ancaman penyebaran virus lagi setelah mudik itu terjadi. Assalamualaikum Pak Muhadjir. Waalaikumsalam. Pak Muhadjir, ini adalah mudik yang pertama setelah 2 tahun dilarang oleh pemerintah. Ada prediksinya sekitar 85 juta warga atau mungkin lebih yang mudik. Antusiasmenya luar biasa, tapi kita juga nggak bisa lupa ada juga ancaman COVID yang juga masih terus menghantui. Pemerintah antisipasinya seperti apa nanti, Pak? Untuk COVID-19, kita kan sampai sekarang masih dalam suasana pandemi. Walaupun kasusnya sudah semakin turun, landai, angka kematiannya juga sudah rendah gitu ya. Bahkan berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kemenko PMK, sebetulnya angka kematian COVID sekarang ini sudah ranking 14 dibanding penyakit yang lain. Yang tertinggi sekarangnya adalah kanker ya untuk Indonesia. Jadi sebetulnya dari segi kasus kematian bisa dibilang sekarang sudah sebagaimana juga penyakit-penyakit yang lain saja COVID-19 ini. Kemudian dalam kaitannya dengan upaya kita untuk mencegah agar tidak terjadi kenaikan setelah Lebaran nanti, paling tidak untuk 3 bulan sampai 6 bulan ke depan, itu kan sudah dibekali mereka yang akan mudik itu agar melakukan vaksinasi minimum 2 kali, syukur-syukur juga booster. Dan itu alhamdulillah sepanjang pengamatan saya juga dipatuhi oleh mereka-mereka akan mudik. Ini kelihatan sekali minat untuk booster di wilayah-wilayah tempat pemberangkatan di mana mereka nanti akan pergi mudik seperti wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Banten, kemudian aglomerasi Jawa Timur yaitu Suramadu, itu minat untuk melakukan booster cukup tinggi. Dengan begitu, maka kita harapkan nanti setelah Lebaran ini nanti COVID itu tidak naik, apalagi eksponensial, syukur-syukur menjadi lebih turun. Dan dengan demikian maka ini akan menambah kepercayaan diri kita untuk memasuki masa transisi menuju ke era endemi itu. Baik, itu harapannya. Pak Menteri, kalau kita bicara soal kebijakan sekarang kan sudah ada atau pemerintah memperbolehkan masyarakatnya untuk mudik pada tahun ini, tapi kemudian tadi seperti yang Pak Menteri yang juga pemerintah sebelumnya juga sempat sampaikan, syaratnya hanya vaksin booster. Adakah lagi kemudian nanti ke depannya evaluasi kebijakan-kebijakan untuk menghadapi Lebaran, momentum Lebaran atau momentum Hari Raya di tengah pandemi? Karena nanti ke depannya kita juga akan merayakan Natal yang juga mungkin mereka juga akan boleh mudik ataupun nanti ada momentum Tahun Baru ke depannya. Evaluasinya seperti apa Pak Menteri? Evaluasi pasti akan tetap dilakukan, terutama yang berkaitan tidak hanya berkaitan dengan masalah COVID-19, tetapi juga masalah transportasi terutama, kemudian juga ketersediaan bahan pokok pada waktu puncak-puncak perayaan seperti ini, kemudian juga ketersediaan bahan bakar. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus terus memperhatikan mereka-mereka yang kurang beruntung di lapisan bawah. Karena itu perlu ada kebijakan khusus untuk penyaluran bantuan-bantuan sosial. Dan juga tentu saja hal-hal yang harus kita perhatikan yaitu mengenai perilaku yang berkaitan dengan perayaan itu. Bagaimana supaya jangan sampai membahayakan masyarakat luas. Kalau sekarang ini misalnya yang kita waspadai adalah perilaku para pemudik dan termasuk yang nanti pada arus balik itu jangan sampai tidak tertib, melanggar aturan atau sembrono dengan membawa bawaan yang
melebihi kapasitas dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting yaitu main mercon. Nah, ini semua harus kita waspadai, jangan sampai peristiwa Lebaran yang sekarang ini maupun nanti peristiwa-peristiwa yang berikutnya itu akan terus diwaspadai. Secara prinsip sudah ada polanya, dan pelakunya juga sudah tetap, Mbak. Misalnya kalau seperti ini kan leading sektornya pasti Kementerian Perhubungan, kemudian Polri, didukung oleh TNI dan juga PUPR, karena PUPR lah yang penyangga utama di sektor prasarana atau infrastruktur. Jadi semuanya sudah ada pola. Dari sisi arus mudiknya kan kita sudah lewati itu ya Pak, puncak arus mudiknya sudah lewat, kita juga sudah melihat bagaimana kemudian segala persiapan sudah dilakukan, ada ganjil genap, ada kontraflow, ada one way, semuanya sudah siap untuk mengantisipasi kemacetan. Tapi bagaimana dengan arus baliknya Pak Muhadjir? Ya, saya rasa secara umum saya memiliki penilaian bahwa arus tata kelola lalu lintas khususnya dalam menangani arus mudik ini sudah berjalan sangat baik. Bahwa masih ada kekurangan ke arah sana sini, iyalah gitu, karena ini menyangkut puluhan juta orang kan. Jadi kalau masih ada kekurangan mohon dimaafkan, dan itu akan dijadikan bahan evaluasi untuk dijadikan bahan perbaikan untuk di masa-masa yang akan datang, baik itu nanti perayaan Natal maupun perayaan Natal Tahun Baru maksud saya, maupun Idul Fitri, Idul Adha dan seterusnya. Tentu saja apa yang telah terjadi tadi akan sudah dievaluasi oleh semua pihak, terutama kementerian-kementerian teknis dan badan-badan terkait untuk dikumpulkan dan kemudian akan dijadikan feedback atau umpan balik untuk penanganan arus balik. Dan sekarang ini kan sudah mulai sebetulnya setelah 3 hari 4 hari Lebaran ini sebetulnya arus balik juga sudah mulai, karena kebijakan yang menurut saya dilakukan sebagai arahan dari Bapak Presiden sudah sangat tepat, yaitu mereka dianjurkan untuk mudik dini, dan saya saksikan pada tanggal 26, tanggal 26, 27 itu sudah tempat-tempat perjalanan sudah padat ya, termasuk penyeberangan dari dari Merak ke Bakahuni. Saya lihat kemarin, saya tinjau dengan Bapak Menteri Perhubungan, dengan Kapolri juga sudah mulai penuh. Ini suatu arahan Presiden yang tepat dan diperhatikan oleh masyarakat luas. Dengan demikian mereka nanti kita harapkan juga sama, arus baliknya ini tidak numpuk di puncak arus mudik ya, puncak arus balik maksud saya, tetapi ada yang mungkin Lebaran 2 hari sudah balik gitu ya, sudah pulang kembali ke tempat kerjanya. Mungkin nanti ada yang sampai 10 hari atau 15 hari baru kembali gitu. Dan ini saya juga sudah koordinasi dengan Menpan RB, dengan Menteri Tenaga Kerja, Menteri Tenaga Kerja, agar PNS dibolehkan mengambil cuti tambahan di luar cuti bersama, ya kan. Kemudian perusahaan-perusahaan juga dihimbau agar memberikan kesempatan para karyawannya, di samping mengambil cuti bersama, dia juga boleh mengambil cuti pribadi, sehingga waktunya dia bisa cukup leluasa untuk menetapkan kapan dia berangkat mudiknya. Dan ini sudah terjadi kan, kita saksikan sebenarnya sudah lumayan lah hasilnya, dan nanti mudah-mudahan juga akan terjadi pada waktu arus mudik juga. Begitu Mbak. Baik Pak, yang difokuskan selain kita bicara soal mudik Lebaran itu kan kita juga bicara sembako ya Pak Menteri ya. Seperti yang tadi Bapak juga sempat singgung, pemerintah memastikan suplai dan juga stok sembako semuanya aman sampai ke masyarakat. Sejauh ini evaluasinya dan juga pemantauan Bapak seperti apa Pak? Dari segi stok semuanya aman ya. Dan sampai sekarang setelah 2-3 hari Lebaran ini saya tidak mendengar keluhan-keluhan akan kelangkaan bahan pokok gitu ya. Hanya memang soal distribusi, ada di sana sini masih ada kekurangan. Kemudian juga memang ada beberapa jenis bahan yang mengalami kenaikan, tapi juga menurut saya masih wajar, misalnya
ayam potong, kemudian daging, dan itu memang menjadi konsumsi utama kan selama Lebaran ini, karena nanti ada perayaan ketupat yang itu perlu opor ayam gitu ya, dan kemudian mereka mungkin perlu masak lodeh, daging dan seterusnya. Wajar kalau itu mengalami kenaikan, dan ini mohon dimaklumi dan berilah kesempatan para peternak pedagang ini sedikit menikmati harga agak tinggi lah gitu, karena juga beberapa waktu yang lalu sudah terlanjur harganya cukup anjlok gitu. Jadi ini mohon dipahami, saya yakin masyarakat juga sangat memahami tentang itu. Tapi secara umum Mbak, ketersediaan bahan pokok saya kira sudah disiapkan dengan baik oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan kementerian-kementerian terkait, dan ini semua sangat bagus, dan saya tentu saja memberikan apresiasi kepada semua pihak, termasuk pada masyarakat yang sudah menyadari betapa pentingnya untuk belanja secara rasional dan juga tidak kaget ketika menghadapi lonjakan-lonjakan harga yang itu memang sudah menjadi bagian dari ritual perdagangan kita, ritual komoditas kita. Ketika Lebaran itu pasti diikuti dengan kenaikan beberapa komoditas. Baik, Pak Menteri, saya berikan Anda kesempatan untuk menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh masyarakat Indonesia. Silakan Pak Menteri. Ya, kepada seluruh pemirsa tercinta Kompas TV, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Idul Fitri artinya kita kembali ke keadaan suci setelah 1 bulan menahan diri. Marilah kita manfaatkan suasana batin, suasana rohani kita yang sedang suci ini juga untuk bersiap-siap melakukan hal-hal yang jauh lebih baik dibanding yang sebelumnya. Salah satu hal yang harus kita lakukan, yang perlu kita lakukan adalah melakukan revolusi mental untuk diri kita masing-masing, supaya kita bisa hidup lebih baik, menyongsong Indonesia yang lebih cerah, yang lebih maju. Hanya itu tidak cukup tanpa dibekali dengan mental yang baik bagi para penduduknya, para warganya. Salah satu hal yang penting menurut saya dalam kaitannya dengan Idul Fitri ini adalah marilah kita berpikir positif, optimis, dan menghilangkan aura-aura negatif yang bertebaran di sekitar kita, terutama melalui media sosial. Sebaliknya kita perbanyak, kita kobarkan aura positif melalui pesan-pesan yang positif, yang optimis untuk masa depan Indonesia yang gemilang. Demikian, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih banyak Pak Menteri telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri Pak Menteri, mohon maaf lahir dan batin.